Mudah-mudahan hadirnya untuk menimba ilmu ini menjadi ganjaran yang tersendiri di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahnya pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada zamannya, dan ini menjadi sebuah keberuntungan bagi kita umat Muhammad, bahwa semua ayat-ayat Al-Quran pernah hidup, pernah diterapkan semuanya di zaman beliau, yang mana kita tinggal ngikut saja. Jangan sampai kita bukannya menghidupkan ayat-ayat ini, malah membuat ayat-ayat ini mati satu persatu. Nggak ada penerapannya sama sekali. Nah, makanya pertanyaan mendasar yang harus kita ungkapkan ke diri kita pribadi masing-masing sebagai respon dari keadaan hari ini, yaitu sudahkah kita merasa betah atau merasa nyaman dengan keadaan hari ini, atau malah sebaliknya merasa bosan, tidak betah, bahkan muak dengan keadaan hari ini. Nah, makanya kita beruntung punya Rasulullah SAW sebagai nabi kita, karena di zamannya, ya, karena nabi-nabi sebelumnya pun ayat-ayat kitab suci sebelum Al-Quran ada yang tidak diterapkan. Tapi kalau Al-Quran, alhamdulillahnya kita beruntung punya Rasulullah yang sudah menerapkan dan sudah membuat ayat-ayat Al-Quran menjadi hidup di zaman Rasulullah SAW. Kita tinggal ngikut. Maka dari itu pastinya semua permasalahan yang ada di dunia ini, di zaman kapanpun, mau di zaman sekarang, masa lalu, atau masa depan bahkan, pasti ada permasalahan. Namanya dunia, tujuannya supaya Allah membuat, Allah ngasih paham ke kita semua bahwa ini itu dunia, bukan surga, penuh dengan permasalahan. Kalau nggak mau masalah, kalau nggak mau ada sesuatu yang memberatkan hati, nah nanti itu tempatnya bukan di dunia, tapi di surga. Di zaman kapanpun, selama masih di dunia, pasti ada permasalahan. Pertanyaannya, mau sampai kapan masalah itu datang? Mau sampai kapan solusi itu akan hadir? Nah, maka dari itu kita kulik wahyu pertama. Kalau kita mau membayangkan keadaan sebelum wahyu pertama turun ke Rasulullah, itu permasalahannya semua jahiliyah. Semuanya dalam keadaan, iya betul, ada yang makmur, ada yang nggak makmur, tapi banyakannya nggak makmur. Kemudian juga tidak ada pemerataan di semua bidang, pendidikan, ekonomi, apalagi. Kemudian kesehatan juga sama. Semuanya jahiliyah, terutama Indonesia juga dalam keadaan jahiliyah. Tapi ayat yang pertama kali atau panduan petunjuk yang Allah turunkan pertama kali ke Rasulnya adalah Iqra. Bukan yang lain. Bukan serang bangsa Romawi, bereskan atau dagang. Enggak, justru malah Iqra. Maka dari itu
sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan kita ini adalah umatnya umat Iqra. Semua permasalahan yang ada solusinya Iqra. Cuman di ayat pertamanya itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dilihat di terjemahan, ini sekaligus kita bahas secara bahasa Indonesia. Iqra artinya bacalah, tapi secara bahasa Arab arti lengkapnya bukan cuma bacalah, ada lagi lengkapnya tapi nanti saja. Kata kerja membaca itu merupakan kata kerja yang transitif, butuh objek di situ. Jadi nggak hanya subjek, predikat saja. Untuk lebih jelas harus ada objek secara bahasa Indonesia. Bahasa Arab pun juga begitu sama. Pertanyaannya di ayat pertama itu di terjemahan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada objeknya enggak? Perintah membaca, tapi apa yang disuruh dibaca? Di situ kan kalau di terjemahannya Iqra, kamu wahai Muhammad bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, khalaq alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Enggak ada objeknya sama sekali. Terus di mana objeknya itu? Di 5 ayat wahyu pertama itu ada beberapa Iqra, ada 3 Iqra, tapi nggak ada objeknya. Kemana objeknya? Nah itu para ulama memiliki insight, memiliki pandangan. Kenapa Allah tidak memberikan objek di situ? Tujuannya supaya yang kita baca sebagai umat Iqra itu banyak. Jangan sampai literasinya itu cuma sedikit. Jadi kalau anak-anak hari ini literasinya itu minim, tingkat literasinya, nah itu kira-kira sudah ngikuti Rasul atau belum, kira-kira. Tapi yang dibaca tadi, yang dibaca dalam jumlah banyak tadi, itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Parameternya, ukurannya, tolak ukurnya itu sudah jelas. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismi rabbikal ladzi khalaq, kita terima bacaan itu. Tapi kalau tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, kita harus berlawanan. Kita harus menolak kalau tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu tujuannya. Kenapa kok wahyu pertama itu Iqra, bukan perintah yang lain? Padahal bisa saja, karena Allah Maha Kuasa, bisa saja Allah turunkan wahyu pertama itu bukan Iqra, tapi yang lain, tapi sama sekali. Dan juga ada yang berpendapat bahwa kenapa kok Allah turunkan Iqra? Karena manusia mempunyai fitrah, sudah Allah kasih fitrah itu malas membaca. Jadi sudah fitrah manusia yang mirip dengan binatang. Maka dari itu kenapa Iqra? Supaya kita ini berperilakunya bukan seperti binatang, untuk mengatur nafsu kebinatangan manusia. Dan Iqra itulah yang membedakan antara binatang dengan manusia. Yang mana keadaan jahiliyah di zaman itu, atau bentuk-bentuk jahiliyah apapun di zaman kapanpun, yaitu untuk memfasilitasi kebinatangannya manusia. Nah, ini terkait dengan kenapa kok Allah turunkan wahyu pertama itu Iqra. Nah, kemudian dalam kata Iqra itu Allah seakan-akan memerintahkan kepada individual.
Karena terjemah dari kata Iqra itu adalah kamu laki-laki bacalah. Jadi nggak cuma kata kerjanya saja, enggak. Secara bahasa Arab. Pelajarannya adalah perintah Iqra itu perintah individual, bukan perintah rombongan. Dan setiap ada kata Iqra itu merupakan dalam bahasa Arab kata kerja perintah. Setiap ada perintah di Al-Quran, para ulama menghukumi yang diperintahkan tersebut hukumnya wajib. Sampai nanti ada konsideran-konsideran pembanding-pembanding yang memalingkan, yang menggeser, nggak lagi wajib. Tapi perintah Iqra ini abadi. Nggak ada pembanding, nggak ada dalil-dalil pembanding yang menggeser kewajiban dari Iqra. Maka dari itu literasinya harus ditingkatkan lagi, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di wahyu pertama ini ada tuntutan untuk umatnya selalu mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan dan apa yang telah Rasulullah terapkan di kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Landasannya Al-Quran saja, bukan yang lain. Berkehidupan dengan berlandaskan Al-Quran ini sudah Allah terangkan jauh-jauh zaman. Dari waktu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dapat dibuka di surah Al-Baqarah ayat 38 sampai 40. Dan itu sudah Allah kasih permisalannya juga. Jadi Allah itu tidak otoriter terhadap hamba-hambanya. Allah itu sudah memberikan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Tinggal hamba-hambanya itu mau Iqra atau tidak. Allah itu mempersilahkan kita mau ikut jalan atau aliran kanan, atau sebaliknya mau ikut yang kiri, terserah. Tapi hati-hati, resiko tanggung sendiri. Karena Allah sudah menjelaskan kalau ikut yang kanan, hasil yang didapat seperti apa, kalau sebaliknya juga sama. Contohnya ini, Al-Baqarah ayat 38 sampai 40. Di saat Nabi Adam diciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk turun dari surga beserta iblis juga turun. Allah perintahkan turun dari surga. Makanya lebih enak itu jadi iblis. Pernah ngerasain surga meskipun hari ini motivator maksiat terus. Tapi paling enggak pernah ngerasain surga. Lah kita mau-maunya digoda sama iblis. Padahal belum pernah ngerasain surga. Nah itu harus kita koreksi lagi. Kenapa kita harus mengikuti sama itu? Kenapa kita harus nurut sama itu? Taatnya sama ajakan-ajakan syaitan. Wa qulna ihbitu minha jami'a. Allah suruh turun dari surga semuanya tanpa terkecuali. Tapi di sini Allah ngasih petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adapun jika datang kepada kalian hudan, petunjuk, minni, dariku, kata Allah. Allah di situ tidak memerintahkan ikuti, enggak, belum. Karena masih manusia pertama. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dan panduanku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim, enggak akan ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak akan
pernah merasa sedih berkepanjangan. Takut, khauf itu terkait dengan masa depan. Yahzanun, sedih, perasaan sedih terkait dengan masa lalu. Jadi nggak akan pernah khawatir dengan masa lalu dan masa depan. Masa lalu jangan dibuat sedih berkepanjangan. Masa depan jangan pernah ditakuti. Itu ayat 38-nya. Ayat 39 Allah masih lanjut. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir menutup diri dari hidayah, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah ashabun nar, sahabat-sahabatnya neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka itu. Jadi kalau mau ngikuti jelas Allah kasih hasilnya, nggak akan pernah khawatir dengan masa lalu dan masa depan. Tapi kalau mau ngingkari ya terserah, semua resiko tanggung sendiri. Ayat 40-nya Allah kasih contoh yang pernah mengikuti, yang pernah tidak mengikuti. Dan ini pasti benar, enggak? Bukan mungkin benar. Ayat 40-nya, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat, kata Allah, ingat kalian semua wahai Bani Israel harus ingat dengan semua nikmat-nikmatku yang pernah aku nikmatkan kepada kalian semua. Tapi kenapa ayat ini juga berlaku untuk umat Muhammad? Karena Allah sisipkan di Al-Quran. Nah, kemudian dilanjut, kalau kamu udah ingat, wa aufu bi ahdi, tunaikanlah janji-janjiku, janji-janji untukku tunaikan, niscaya Allah akan ufi bi ahdikum. Allah akan tunaikan juga janji-janji Allah kepada kita semua. Ini Al-Baqarah ayat 40. Sudah Allah takdirkan perintah ini lebih dulu untuk Bani Israel. Dan sampai hari ini, apakah Bani Israel itu taat semua atau bahkan bermaksiat mayoritasnya? Nah, kita lihat hari ini bagaimana keturunan-keturunan Bani Israel yang ada di hari ini. Dan Bani Israel dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, bahkan ke zaman Rasulullah kita tarik lagi, nggak pernah menguasai dunia ini sama sekali. Menguasainya baru sekarang-sekarang aja. Kenapa? Karena lagi-lagi menerapkan semua yang pernah Rasulullah terapkan. Penerapan di bidang apa? Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Tapi mereka licik. Untuk umat Yahudi semuanya itu penerapan Rasulullah. Tapi kalau untuk non-Yahudi, mereka kasih sebaliknya. Makanya dunia carut-marut hari ini kecuali negara Israel. Sebelum ada bom-bom di Israel itu, negara Israel kalau dilihat di YouTube itu, karena mereka sangat eksklusif, rumah bisa gratis, kendaraan juga sama gratis, pakai apapun, nyoba apapun.
pendidikan juga sama. Cuman mereka eksklusif. Tidak mau mereka flexing, tidak mereka pamer-pamerkan kepada masyarakat dunia bagaimana Israel. Nah, mereka justru memfleksikan yang sebalik, memamerkan, mengkampanyekan semua hal sebaliknya. Dan masyarakat muslimnya dibuat tidak kenal dengan Rasulnya. Nah, maka dari itu ketika sudah menerapkan ya, Al-Aqsa sudah di tangan dan menjadi penguasa dunia, tapi lagi-lagi pengecut. Tidak berani tampil, maunya di belakang layar terus. Nah, kembali lagi ke ayat Al-Baqarah 38 sampai 40 tadi disebut tidak akan khawatir dengan masa lalu dan masa depan. Maka pesan dari Allah adalah terkait kita sekarang jangan pernah takut dengan masa depan. Kenapa? Karena di ayat yang lain di surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30 itu lagi-lagi Allah menyebut yang ngikuti petunjuk itu nggak akan sedih, nggak akan takut, nggak akan khawatir dengan masa lalu dan masa depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabbunallah, Rabb kami itu Allah. Berarti kan tauhid. Summastaqam, kemudian istiqamah. Tidak pernah melenceng. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka yang sudah istiqomah tadi, istiqomah itu bukan berarti seperti robot. Taat terus, enggak. Pasti ada maksiatnya. Cuman ketika bermaksiat langsung ingat sama Allah dan langsung menyadari. Itu bedanya dengan yang tidak istiqomah, luput dengan maksiatnya, tenggelam dalam maksiat. Tapi kalau yang istiqomah bermaksiat tapi ingat, permasalahannya kan itu di dunia ini Allah mempersilahkan kita mau taat atau maksiat, tapi hati-hati. Tidak ada yang tahu kapan Allah mengambil kita. Jadi mau Allah ambil kita ketika lagi taat atau ketika lagi maksiat, itu pilihan di tangan kita semua. Nah tadi summastaqamu, istiqamah menjalankan ketaatan. Ya tapi namanya manusia, wajar. Cuman kalau lagi nggak taat, langsung sadar. Nah yang istiqamah itu apa? Ganjarannya tatanazzalu alaihimul malaikat akan Allah turunkan kepada mereka semua. Jadi hasil dari hidup istiqamah itu bukan bahagia terus, bukan senang terus. Namanya dunia harus seimbang, stabil, penuh dengan warna-warni kestabilannya itu. Nggak selamanya hitam terus, nggak selamanya putih terus, capek. Nggak selamanya melek terus, kerja terus, tapi juga harus ada istirahatnya. Namanya dunia. Kalau mau melek terus nanti di surga tempatnya. Stamina yang fit, sangat-sangat fit. Nah maka dari itu Allah kirim malaikat untuk turun kepada kita semua ketika kita istiqomah itu adalah maksudnya
Apapun yang kita sedang alami, susah, senang, sedih, bahagia, melarat, atau lagi makmur, senantiasa itu semua yang dialami itu terasa mudah saja. Itu maksudnya. Jadi mau apapun yang kita lakukan, yang kita alami, yang sedang kita alami, kalau sudah dibersamai sama malaikat, nah itu kok kayak nggak ada rasa tadi itu, rasa takut dan rasa sedih. Nah maka dari itu di ayat lanjutannya, alla takhafu wa la tahzanu, istiqomah, hasilnya Allah kirim malaikat, kemudian hasil dari itu semua adalah alla takhafu wa la tahzanu, tidak takut, supaya kita semua tidak takut dengan masa depan, dan tidak sedih, wala tahzanu, dengan masa lalu. Jadi sudah jelas manusia itu cuma berkutat sama masa depan, masa lalu, udah. Harusnya yang kita pikirkan itu sekarang, bukan masa depan, bukan masa lalu. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah menuntut ibadah kita di masa depan. Kalau ajal kita sampai hari ini saja, ya sudah, Allah nggak akan nuntut ibadah puasa kita tahun depan. Kemudian juga nggak akan nuntut sholat kita besok, nggak akan. Cuma sekarang aja yang sudah dilalui, Allah tuntut itu semua yang sudah dilewati. Maka dari itu jangan pernah khawatir dengan masa depan. Terus lanjutannya surah Fussilat ayat 30, wa abshiru bil jannah, kasih kabar gembira dengan kabar surga kepada orang-orang yang istiqomah dari Rabbunallah tsumma istaqamu. Gak cuma itu, Allah kasih malaikat supaya nggak takut, nggak sedih, kabar gembira berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang kabar gembira surga itu pernah Allah janjikan. Allah janjikan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah jadinya jangan sampai kita termakan oleh godaan dan rayuan syaitan terkait dengan masa depan. Karena di Al-Baqarah ayat 268 Allah sudah terang-terang, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu ngasih janji-janji palsu terkait dengan faqr, kefakiran, bukan kemiskinan. Kalau miskin masih mending. Nah ini fakir, yang mana maknanya tidak mempunyai apa-apa lagi. Syaitan selalu menghembuskan nafas-nafas kefakiran ini. Wa ya'murukum bil, setelah fakir, gampang deh syaitan memerintahkan perbuatan keji, perbuatan maksiat. Itu gampang tuh kalau udah fakir. Tapi Allah kasih lanjutannya lagi, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah senantiasa menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan dan fadla, dan sesuatu yang utama yaitu surga. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Nah jadi Allah itu maha alim, jangan sampai kita lebih alim daripada Allah. Nah supaya tidak khauf, tidak takut, dan supaya tidak sedih, resepnya ya tadi, Iqra tadi itu. Iqra jangan cuma sebatas di bacaan saja, tapi juga harus diterapkan. Karena apa? Karena lagi-lagi
Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah nomor 3, ayat 31 sampai 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian, kata Rasulullah, jika kalian itu menjadi umatku yang tuhibbunallah, yang ingin selalu Allah itu cinta. Jadi ketika Allah sudah cinta itu ya tadi itu, malaikat akan Allah kirim, kemudian tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih, enjoy saja. Kemudian yakin dengan janji Allah berupa surga. Resepnya apa? Fattabi'uni, kata surah Ali Imran ayat 31. Ikuti aku, kata Rasul, di semua hal. Di sini Allah tidak memberitahu ngikutinya ngikuti apa saja. Yang diikuti ya semua hal yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Jadi nggak semuanya harus Allah kasih gitu. Karena Allah bukan Allah tidak lagi mendikte, dan kita bukan robot. Kalau robot nggak akan Allah kasih akal, tapi kita sudah Allah kasih akal. Ya gunakan akal itu, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai nunggu disuruh dulu baru kerjain. Gunakan akal ini, pelajari Al-Quran, penerapannya ikuti Rasul, sudah titik. Kalau mau bahagia dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di Ali Imran 31 tadi ada syarat. Kalau kita mau selalu dicintai oleh Allah, fattabi'uni, jawab ungkapan syaratnya itu ikuti aku, kata Rasul. Tapi di situ langsung Allah suruh untuk kasih balasan langsung, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah itu juga pasti akan cinta. Jadi di ayat 31 Ali Imran ini penuh dengan kata cinta. Jika kalian ingin Allah cintai, maka ikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, cinta lagi. Allah pasti akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Karena apa? Karena ini dunia, tidak ada yang luput dari dosa-dosa sama sekali. Kalau Allah sudah cinta, pasti Allah akan ampuni. Tapi pastikan kita mati dalam keadaan taat. Pastikan itu. Apakah ada yang bisa memastikan? Dan apa ada jaminan kita ini akan mati dalam ketaatan? Tidak ada yang tahu sama sekali. Nah makanya kalau mau Allah ambil, Allah wafatkan, Allah matikan dalam keadaan taat, harusnya kita ini di kehidupan yang masih Allah kasih kesehatan, biasakan ketaatan atau biasakan kemaksiatan. Kita jawab sendiri. Nah kemudian dilanjut di Ali Imran 31, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun, lagi maha rahim, lagi maha kasih, berlimpah kasih sayang. Lanjutannya ayat 32, Qul, katakanlah lagi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan, ati'ullaha war rasul, taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasul.
Fa in tawallaw. Nah ini, kalau kalian berpaling, tidak mengikuti, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah itu nggak suka sama orang-orang kafir. Jadi indah di sini. Tadi yang di ayat 31, kalau ngikut Allah akan balas. Tapi kalau tawallau, kalau berpaling, Allah bukan malah memberikan langsung balasannya. Kalau berpaling nanti kamu akan masuk, enggak. Kalau berpaling nanti kamu akan susah, enggak. Tapi kalau berpaling, Allah itu enggak suka, Allah itu enggak cinta sama orang-orang kafir. Lagi-lagi temanya masih tema cinta. Tapi ayat ini Allah turunkan sebelum sesudah Iqra tadi itu. Jadi yang harus dibina pertama kali itu adalah Iqra tadi. Rasa ingin tahunya itu harus dibina. Baru setelah itu bacaan-bacaan kita itu ya cuma Al-Quran saja. Dan pastikan Bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan yang lain. Nah kemudian tadi di awal sudah diucapkan bahwa sudah diungkapkan Allah itu nggak pernah mendikte, karena kita ini bukan robot. Allah itu cuma ngasih tahu ini jalan yang harus diikuti, ini jalan yang tidak usah diikuti. Kalau ngikut efeknya apa, kalau tidak ngikut efeknya apa. Nah sekarang kita bahas akibatnya. Mau akibat enak atau akibat nggak enak, ada semua. Dan itu di Al-Quran semua. Akibat baik dan akibat buruk ada semua. Kita mulai dari akibat buruk dulu. Kalau akibat baik itu jangan sampai melenakan kita. Akibat buruk, surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 36 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Wa man ya'shu, dan barang siapa yang hidup, yang selalu hidupnya itu an zikrir rahman, berpaling dari zikir kepada yang maha rahman. Hidupnya itu nggak pernah ingat Allah, atau ingat Allahnya itu jarang. Apa yang Allah kasih? Nuqayyid lahu syaitana, Allah akan membiarkan syaitan, kami, kata Allah, kami, di ayat itu Allah tidak menyebut dirinya sebagai Allah. Karena Allah tidak mungkin bersanding dengan syaitan. Jadi Allah nyebutnya dengan kata ganti. Nuqayyid lahu syaitan, kami akan biarkan baginya tadi itu yang berpaling, ya'shu 'an dzikrir, yang tidak pernah berzikir atau jarang berzikir, Allah akan biarkan syaitan menguasainya. Biarin aja luput dengan kesyaitonannya itu. Karena apa? Nah ini, kalau Allah sayang kepada kita ketika bermaksiat, itu pasti akan Allah kasih kesulitan-kesulitan. Jangan sampai tergoda sama syaitan, sama ajakan-ajakan syaitan, janji-janji syaitan yang bilang taat itu capek, maksiat nggak capek. Kata siapa? Taat, iya betul, taat itu capek karena kita mau surga, dan surga itu mahal, kata Rasul. Maksiat pun juga sama,
capeknya ada, duitnya juga ada. Jadi mau milih mana? Sama-sama capek, sama-sama berduit. Ya sebentar lagi kita korban juga duit, maksiat apa lagi? Nah jadi tinggal kita milihnya mau yang mana. Nah jadi kalau Allah itu sudah sayang, kalau Allah itu sudah sayang, kita ini kan Allah mudahkan dari satu ketaatan ke ketaatan-ketaatan selanjutnya. Tapi kalau Allah tidak sayang, surat Az-Zukhruf ayat 36 tadi itu, Allah akan mudahkan dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan yang lain. Jadi kalau Allah mudahkan mengerjakan maksiat, kemudian kemaksiatan berikutnya kok Allah mudahkan lagi, Allah kasih hartanya lagi buat maksiat, mungkin barangkali sudah Allah biarin syaitan itu menguasai kita. Jadi jangan pernah bangga telah melakukan maksiat demi kemaksiatan, tapi kok enak terus, duitnya ada terus, hartanya ada terus. Tapi pertanyaannya, itu menjadi hal yang penting, pertanyaan ini, bahagia nggak dengan maksiat itu? Tenang nggak hatinya? Atau malah was-was? Atau malah dipenuhi dengan ketidaktenangan? Ini ayat 36, nuqayyid lahu syaitanan, nggak cuma itu, fahuwa lahu qarin. Allah juga jadikan syaitan tadi itu sebagai qarin, sebagai teman dekatnya orang yang ya'shu'al zikrir rahman, menjadi teman untuk yang jarang berzikir, jarang ingat Allah, atau sama sekali tidak pernah ingat Allah. Allah biarkan syaitan jadi temannya. Pertanyaannya mau milih yang mana? Mau Allah cintai atau di sini di satu ayat Allah bilang Allah akan cintai, tapi di ayat yang lain Allah nggak bilang sebaliknya. Allah nggak bilang tidak akan dicintai, akan dimurkai, enggak. Tapi Allah bilang syaitan, nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan syaitan menguasainya, fahuwa lahu qarin. Bahkan Allah akan jadikan temannya itu syaitan. Syaitan itu bukan nama jenis makhluk, bukan. Bukan juga bangsa tertentu, bukan. Jadi yang namanya syaitan itu bukan cuma jin saja, tapi syaitan ketika Allah sebut itu merupakan sebuah nama buat sifat. Sifat syaitan, bukan sosok syaitan. Jadi itu juga bisa teradopsi ke bangsa manusia. Allah, jadi kalau sudah lupa sama zikir rahman, lupa sama Allah, Allah biarkan manusia-manusia yang punya sifat syaitan untuk berteman dengan dia. Tidak Allah jauhkan, enggak sama sekali. Tapi Allah biarin aja. Temannya itu yang punya sifat syaitan semua. Di ayat 37 Allah jelasin yang sudah jadi teman itu ngapain aja. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya syaitan-syaitan yang jadi teman tadi itu la yasuddunahum 'anis sabil, benar-benar selalu menghalang-halangi, selalu menjadi penghalang buat mereka yang tidak zikir rahman, tidak ingat sama Allah, jarang zikir, jarang ingat sama Allah. Syaitan itu akan bertindak untuk menjadi penghalang dari as-sabil, dari satu jalan yang benar. Karena kalau Allah nyebut
jalan-jalan yang tidak benar pasti Allah kasih bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Pasti Allah akan kasih bentuk pluralnya, yaitu bukan as-sabil. Kalau as-sabil bentuk tunggal, itu pasti jalan, satu jalan, sebuah jalan yang benar. Tadi syaitan tadi akan bekerja untuk menjadi penghalang dari as-sabil. Nggak cuma itu, ini yang paling dahsyat. Wa yahsabuna, dan mereka, bukan syaitan, bukan syaitannya ini, yang ya'shu an zikrir rahman, yang jarang zikir kepada Allah, jarang ingat sama Allah, mereka akan mengira, mereka akan selalu mengira annahum muhtadun, bahwasanya mereka itulah yang Allah kasih hidayah. Jadi udah tidak pernah zikir, Allah biarin perilakunya itu karena Allah sudah nggak sayang, plus teman-temannya itu teman-teman yang punya sifat syaitan, atau taatnya itu taat dengan ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan yang penuh dengan sifat syaitan. Kerjanya memalingkan dari as-sabil. As-sabil di situ dimaksud siratal mustaqim, dipalingkan dari semua ketaatan. Dan yang paling menyedihkan adalah yahsabuna annahum muhtadun, yang tidak zikir tadi, yang jarang zikir itu ngira ya pasti harta itu sudah, karena maksiat juga butuh tenaga dan harta. Ya apa kabarnya Fir'aun, Allah kasih sehat terus dan hartanya bergelimang. Tapi jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kalau taat sama Allah itu pasti ganjarannya harta. Jangan sampai. Apa kabarnya Nabi Musa? Apa kabarnya juga Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Musa dari lahir, dalam kehidupan bayinya, di masa bayinya Nabi Musa, apa enak terus? Itu pertanyaannya. Nabi Yusuf juga sama. Apa enak terus hidupnya? Nah, jadi jangan sampai kita berpendapat kalau dikasih enak terus berarti Allah sayang. Jawabannya Az-Zukhruf ayat 36-37. Kita nyangkanya, orang-orang yang bermaksiat itu, orang-orang yang tidak pernah zikir itu, nyangkanya oh Allah ini sayang sama kita. Kita ini yang Allah kasih petunjuk. Buktinya harta bergelimang terus. Tapi bukannya malah taat, sebaliknya bermaksiat. Kemudian lanjutannya ayat 38, hatta idza ja'ana, sampai apabila ia datang. Syaitan tadi itu datang di hadapan yang tidak pernah zikir tadi itu di hari kiamat. Sesama saling menuntut di hari kiamat. Qala, orang yang tergoda tadi bilang, ya laita baini wa bainak, ya lait, andai saja, duhai antaraku dengan kamu, bu'dal masyriqain, andai saja dulu pas lagi di dunia ini jarak kita itu jauh sebagaimana jarak antara timur dan barat, antara orang yang tidak pernah berzikir dengan syaitan itu tadi yang Allah biarkan menjadi teman. Andaikan kita ini dulu berjarak, tidak pernah bersahabat, ketika di hari kiamat nanti sudah sia-sia itu ucapan. Fabi salqarin, maka kalian itu syaitan atau orang-orang yang punya sifat syaitan seburuk-buruknya teman setia.
Tapi itu ucapan ketika hari kiamat nanti. Ketika hari akhir nanti, dan itu sudah sia-sia. Karena sudah Allah firmankan di ayat 39, walan yanfa'ukum, tidak akan sekalipun bermanfaat untuk kalian al-yaum, pada hari kiamat itu tidak akan berguna sama sekali, izzalamtum annakum fil azabi mushtarikun, ketika kalian itu sama-sama diazab, dan diazabnya itu karena telah berbuat zalim. Itu kalimat itu nggak akan berguna lagi. Ya pastinya itu sudah melalui alam kubur, dan di alam kubur saja sudah nggak ada manfaatnya lagi. Kalimat-kalimat penyadaran itu tadi nggak akan, sudah nggak ada manfaatnya lagi. Dan juga tinggal merasakan efeknya saja, tinggal merasakan azabnya saja. Nah, itu merupakan efek atau akibat buruk kalau tidak ngikut. Akibat baiknya apa? Nah, itu bisa dibuka di surah Al-A'raf ayat 157. Tapi karena ayatnya panjang dan sudah syuruk, mudah-mudahan ada waktu lagi untuk menjelaskan akibat baik dari ngikut. Karena di ayat Al-A'raf 157 itu kata pertama pembuka ayat ini, alladzina yattabi'unar rasul, orang-orang yang selalu ngikuti rasul. Ngikut lagi. Jadi kita ini hidup tinggal ngikut saja, nggak usah membuat ajaran baru, karena ayat-ayat Al-Quran keseluruhannya pernah hidup di zaman Rasul, tidak pernah mati. Jangan sampai kita ini menjadi generasi yang mematikan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya adalah tidak bisa diterapkan satu persatu, atau bahkan Al-Qurannya, ayat-ayatnya menjadi padam. Udah mati terus padam lagi. Jangan sampai. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, karena semua yang ada pertanyaan. Silakan. Ya. Iblis itu baru nama sosok. Sebagaimana Adam alaihissalam sudah Allah jadikan sebagai bapaknya para manusia. Nah, iblis itu bapaknya bangsa jin. Itu iblis. Makanya iblis pernah masuk surga, sebagaimana Adam juga pernah masuk surga. Kalau iblis itu sosok. Syaitan itu tidak hanya
Allah jadikan nama untuk sosok, untuk bangsa tertentu, karena di surah An-Nas di ayat terakhirnya kita itu disuruh untuk berlindung min syarril waswasil khannas, dari keburukan-keburukan khannas itu yang senantiasa kerjaannya yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan was-was. Nah, tapi yang selalu membisikkan was-was itu artinya adalah syaitan. Karena ayat ini masih ayat Makkiyah, masih ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Allah nggak tega ngasih nama syaitan. Kemudian yang punya sifat yuwaswisu fi sudurin nas itu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin itu yang utama dan bangsa manusia. Makanya jangan sampai kita termakan dengan was-was yang hadir di kepala kita ini, karena itulah godaan dari bangsa jin yang lebih dominan. Manusianya tinggal ngikut aja. Kemudian jin jangan sampai kita ngira itu bisa masuk ke badan kita, enggak. Jin itu kalau ada ruangan yang sudah dikunci itu enggak akan bisa masuk. Ditutup aja enggak akan. Makanya Rasulullah memerintahkan ketika sudah malam hari itu makanan-makanan yang masih ada itu tutup, biar jin tidak ikut makan nanti. Karena apa? Kalau dari itu enggak. Makanya nggak pernah ada berita jin nyuri brankas bank, brankas BI itu nggak ada beritanya dicuri sama jin, nggak akan bisa masuk sama sekali. Nah, tapi kok kenapa Rasulullah bilang dalam hadisnya jin itu masuk ke dalam aliran tubuh manusia, bisa masuk ke dalam aliran tubuh manusia. Nah, itu yang bisa masuk ke dalam aliran tubuh manusia itu bukan sosoknya, tapi ucapan-ucapannya, was-wasnya itu yang selalu terngiang-ngiang di kepala manusia. Karena kan manusia ini yang menggerakkan ini kan pembuluh darah yang masih Allah aliri darah semua. Kalau pembuluh darahnya itu sudah nggak ada aliran darah, pasti akan mati, akan stroke itu. Nah, jadi yang masih dialiri darah itu berarti bisa masuk was-was syaitan di situ. Mau itu dari bangsa jin yang ngasih was-was atau bangsa manusia, bisikan-bisikan itu. Tapi dominannya itu bangsa jin. Waktu sholat kanan kiri terngiang-ngiang apa, nah itu. Tapi juga kadang ada bangsa manusia yang was-was, entah apapun itu pas lagi kita dalam mengerjakan ibadah wajib. Itu kira-kira. Jadi iblis itu bapaknya bangsa jin. Tapi kita tutup pertemuan kita hari ini, kajian kita hari ini, semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari syaitan dan ya jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai sifat syaitan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.